ada di hadapan kita semua ini bisa kita carikan solusi yang terbaik. Mudah-mudahan diskusi pada pagi hari ini akan membawa angin segar, perubahan yang baik, yang pada akhirnya adalah kita berjuang untuk lebih mensejahterakan nasib para petani tembakau. Sekilas saya tanya tentang tembakau Madura. Secara nasional, hadirin sekalian, luas areal tanam itu secara nasional kurang lebih 200.000 hektar sekian. Saya baca di 2018 itu kisaran 185.000 hektar. Terakhir 2021 mungkin 236.000 hektar. Itu secara nasional. Kemudian Provinsi Jawa Timur adalah kurang lebih 101 hektar. Kadang 200 lebih sekian. Nah, 100 lebih sekian. Jadi angka moderatnya di angka 100.000 hektar. Artinya Jawa Timur ini adalah separuh lahan di Indonesia. Areal tanam di Indonesia 50%-nya ada di Provinsi Jawa Timur. Di Jawa Timur ini terbelah ada beberapa kabupaten penghasil tembakau. Ada di Jember, ada Bondowoso, ada Probolinggo, kemudian ada di Bojonegoro, juga Madura. Data perkebunan Jawa Timur, saya baca data tahun 2005 insya Allah, itu kurang lebih 60.000 hektar. Itu se-Madura, minus Bangkalan. Kan Bangkalan tidak ada petani yang tanam tembakau. Sebarannya dari 60.000 hektar. Ini kadang naik, kadang turun gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu. Di Sampang ini angka dari 3.500 kadang tembus 5.000. Di Sumeneb itu 2.000, kadang maksimalnya ke 26. Nah, sekarang ini 50%-nya. Jadi sangat rendah sekali Sumeneb. Pamekasan ini angka di Pamekasan dalam angka itu area tembakau adalah 32.000 hektar. Sekarang data perkebunan 12.000 ya. 13.000 hektar itu sekarang. Tahun dari 2021 kemarin 24 kalau nggak salah ya. Jadi terus, jadi naik turun. Tapi lahan tembakau Kabupaten Pamekasan itu kurang lebih 31 ke 32.000 hektar. Artinya apa nih sekalian? Di Indonesia ini 50%-nya ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini 60%-nya ada di Madura. Di Madura ini adalah 50% di Pamekasan. Artinya Pamekasan adalah areal tembakau terluas se-Indonesia tingkat kabupaten. Tepuk tangan untuk Pamekasan. Ini hampir setara dengan NTB. Nusa Tenggara Barat itu yang meliputi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat dan Bima itu 31.000 hektar. Jadi di Lombok Barat hampir sama luasnya areal tembakaunya dengan di Kabupaten Pamekasan. Lalu seperti apa perjuangan kami untuk tembakau ini? Ini sekalian. Ya tugas Dewan kan 3 ya. Legislasi, pengawasan, punya lahan, tidak punya pasar. Sumeneb punya lahan, pasar baru 20%. Jadi semuanya makanya kalau tadi disinggung oleh Ketua PWI bahwa perputaran uang hampir 50% dari APBD, itu betul itu. Karena saya begitu, kalau 60.000 hektar rata-rata dengan 600 per hektar itu sudah 36.000 ton, dan itu 80%-nya perputaran itu di Pamekasan. Oleh karena itu maka perputaran uang Pamekasan di saat panen raya itu hampir menyamai separuh dari APBD kita. Di situ perputaran uang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lalu kenapa pertanyaannya tembakau kita kok masih murah? Ya, masih murah itu. Walaupun kita beberapa tahun menghitung BIP, break even point, dan ini tidak pernah didengarkan oleh pengusaha. Alasannya karena tidak diatur di relokasi kita, di Perda nggak diatur. Maka sekarang muncul revisi yang terakhir ini, bukan terakhir, mudah-mudahan nanti kalau ada opsi yang terbaik kita revisi lagi gitu ya. Perda nomor 2 2002 itu mengakomodir ya 2002 ya, mengakomodir BIP itu dengan harga dasar tembakau, dan ini kami perdebatkan. Terus terang, inisiatif untuk mengusul raperda pengusaha tembakau adalah Komisi 2. Kita berinisiatif karena memang sebelumnya itu ada beberapa yang harus kita benahi. Jadi apa saja poin-poin besar, poin-poin dasar yang ada di situ? Pertama, menyangkut aspek budidaya di perda pengusaha tembakau itu, mungkin nanti akan dikupas tuntas oleh Kabid Perkebunan.
Yang kedua aspek tata niaganya, mungkin nanti Pak Imam bisa mengupas. Kemudian aspek perlindungan tembakau Madura. Di mana itu letak perlindungannya adalah di saat panen raya H-2 bulan, tembakau Jawa tidak boleh masuk Madura sampai H+2 bulan. Selama ini kan perdagangan lama H-1 bulan, ya, kecuali untuk kebutuhan IHT, industri hasil tembakau. Karena para saudara-saudara kita, termasuk bos kita yang memproduksi tembakau Madura, tidak serta-merta menggunakan tembakau Madura, tetapi tetap membutuhkan tembakau di luar Madura. Jadi untuk kebutuhan IHT, tembakau Jawa boleh masuk ke Madura. Yang tidak boleh, daun segar tidak boleh, baru rajang tidak boleh, karena itu akan merusak karakteristik tembakau Madura. Patut diingat, tembakau Madura tidak ada duanya di dunia. Tidak, berarti harus kita perjuangkan di situ. Dan itu masalah di perlindungan tembakau Madura. Ini adalah wilayahnya Satpol PP, penegak perda. Dan saya minta ke gubernur itu, tolong provinsi melakukan hal yang sama, sehingga di saat panen raya H-2 bulan, tembakau Jawa sudah tidak boleh lagi masuk ke Madura. Jangan lagi ada lagi lalu lintas tembakau Jawa masuk Madura, baik lewat Suramadu maupun lewat laut. Kalau ini terus masuk, ini kan mempengaruhi di samping merusak citra tembakau Madura, mempengaruhi juga terhadap kualitas, juga ujung-ujungnya kepada harga tembakau Madura. Walaupun kita sadar kadang itu adalah saudara-saudara kita juga, ya. Pamekasan mahal, tembakau Python masuk, Bojonegoro masuk. Sementara pabrikan itu ingin membeli tembakau Python di Python, ingin beli tembakau Bojonegoro di Bojonegoro, ingin beli tembakau Madura di Madura. Bukan membeli tembakau Python di Madura, gitu ya. Ini kadang saudara kita sangat kreatif. Nah, itu diatur di perlindungan tembakau Madura, yang di dalamnya juga menyangkut break even point ini. Kita sudah memunculkan harga dasar. Oleh karena itu mungkin pabrikan nanti rambu-rambunya itu sudah ada di perda. Oleh karena itu BIP tadi dihitung bersama oleh UPD terkait, melibatkan perwakilan petani, juga DPR, kita menghitung. Dan saya lihat tadi angka-angkanya sudah sangat moderat dan lumayan bagus, ada peningkatan yang signifikan, dan nanti kita sosialisasi bareng-bareng. Dan di dalamnya di perda juga ada KIHT, ya, yang dibangun sekarang itu. Ini sudah sekalian. Nah, pertanyaannya sekarang, semakin luas areal tembakau, semakin banyak masalah yang kita hadapi. Jika harga tidak berpihak kepada rakyat, pasti di situ masalah kita hadapi. Kita hadir di forum ini, kita melahirkan produk hukum itu, kita berdiskusi, adalah untuk mengurai itu semuanya, agar supaya harga itu paling tidak win-win. Petani untung, pengusaha juga untung itu. Jangan berat sebelah, ya. Jangan zero gitu. Jadi pengusahanya enak, petaninya bangkrut, jangan, ya. Jadi petani enak, pengusaha enak. Jadi kita hadir di tengah-tengahnya dan memberikan yang win-win tadi. Ini saudara sekalian. Kalau bicara secara nasional, tembakau nasional, hasil produksi petani Indonesia itu kurang lebih 200.000 ton. Tadi saya sampaikan, ya, 200.000 hektar dengan akumulasi 1 hektar 1 ton. Padahal tembakau Praja 5 1 hektar 6 kintal, terbaru mungkin 7 kintal. Untuk 1 ton susah karena Praja 95 ditanam di Tegal, di gunung udah tetap 18 ini. Ditanam di gunung 18 paling banyak, di Tegal sama, di sawah sama itu. Oleh karena itu analisa sementara maksimal 700 kilo per hektar. Ini cara nasional, hitungan dari gabungan pengusaha rokok Indonesia itu kurang lebih tembakau kita ini adalah 200.000 ton. Kebutuhan industri rokok kurang lebih 350 ton nasional, ya. Tiap tahun kurang lebih produksi rokok itu 350 miliar batang. Jadi 1 batang rokok itu membutuhkan 1 gram tembakau. Jadi, ya, 1 gram tembakau 1 batang rokok. Karena 350 miliar batang membutuhkan 350 ton. Ketersediaan bahan baku 200.000 ton. Maka yang 150 ton mengimpor. Nah, di situ benarkah angka itu? Ya. Atau angka itu masih dimodif? Ya kan nggak tahu juga ini.
Tapi secara nasional ya diakui itu tembakau kita, dan ini juga diakui juga oleh beberapa pemerintah juga membenarkan data itu. Hanya sekarang yang patut kita perjuangkan di segala lini secara vertikal juga itu, agar impor tembakau itu harus berimbang, minimal ada bukti serap. Pastikan dulu yang 200.000 ton itu sudah terbeli, baru raksasa itu impor. Kalau tidak, tetap kita jadi persoalan. Madura ini ya, data dalam angka ya, masih ingat ya, rencana pembelian pabrikan tidak lebih dari 18.000 ton, tidak lebih dari. Sementara hasil produksi tembakau Madura kalau 60.000 hektar, 6 kali 6 aja 360 ton ya, 36.000 ton, normal 36.000 ton. Pembelian pabrikan 18.000, berarti yang 16.000 ini adalah masih menghantui kita. Itu mau dijual kemana yang 16.000? Ini PR kita bersama. Ini selalu pabrikan besar berdalih bahwa kita adalah petani, kita menghasilkan produk itu tidak sesuai dengan permintaan, supply and demand itu tidak sesuai. Akhirnya apa? Harga tidak berpihak pada petani. Maka kampanye kami, saya sampaikan baik di forum-forum paripurna dan yang lain, perlu adanya pengendalian areal tanah. Jadi hal-hal yang tidak direkomendasi oleh pihak-pihak Balitas disarankan untuk tidak tanam tembakau. Perlu mengembangkan komoditi yang lain yang hasil produksinya di atas tembakau, bisa bawang merah dan seterusnya, sehingga nanti bahan baku kita ini tidak melebihi, walaupun angka secara nasional sebenarnya kita ini masih aman, tetapi fakta di lapangan raksasa-raksasa itu membeli tembakau kita angkanya kurang lebih 18.000 ton, masih jauh. Maka saya sangat bangga sekali ketika Pak Haji Her kemarin mengawali ada 700 ban ya. Kalau rata-rata 40 itu sudah 28 ton. Kalau nanti ada sekian beliau-beliau ini, insya Allah mungkin bisa 25% tembakau kita sudah terserap oleh pengusaha lokal. Tepuk tangan. Baik, beliau ini. Hampir habis ya? Ya, ya. Itu sekarang. Karena itu, bagaimana ke depan? Saya ambil contoh sekarang ini. Raksasa itu ada berapa? Jarum itu angkanya masih serapannya kadang 9.000 ton ya Pak Imam ya. Ada Gudang Garam, kadang 4.000 ton. Ada Noyorono juga, kadang 2.000, 3.000. Kemudian ada Bentul, ada Sampurna, Sadana. Ini raksasa, tetapi belinya baru 200 ton. Kemitraan 200 hektar itu. Raksasa membelinya sangat sedikit. Saya sampaikan di pendopo, Anda ini raksasa. Tapi kok belinya kan dengan Sukun pabriknya kecil, dia belinya 500 ton. Sadana Sampurna yang sering kita rokok itu ya, itu 200 ton. Setelah sahamnya dikuasai oleh Philip Morris. Jadi tembakonya dari luar, yang suruh beli kita, uangnya dibawa lagi keluar. Itu menjadi era baru. Tolong jadi saudara-saudara sekalian, beli aja tembakonya beliau rokoknya aja gitu ya. Kenapa? Beliau mau beli tembakau kita. Ini kan tidak rasional. Ini sudah sampaikan di Disperindak Promosi. Tolong itu, Sampurna ada di Jawa Timur. Tegur dia, beli mana tembakau itu? Pabriknya raksasa, rokoknya di mana-mana, alfa, Indo, dan yang kecil-kecil ada semua itu. Tetapi membeli tembakau rakyat sangat sedikit. Oleh karena saya minta kepada PBI ini tolong disuarakan, pabrik raksasa membelinya harus juga raksasa. Ya, terima kasih. Dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan hadirin tidak akan pernah puas dengan apa yang kami sampaikan. Luar biasa. Assalamualaikum.